Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan waktu dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan daripada pembebasan kami dari program pendidikan penggerak angkatan 4 tentang budaya positif. Alhamdulillah kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Dan salam dan selawat kepada Nabi junjungan Nabi Muhammad SAW. Seperti pada tugas pada sebelumnya teman kami itu ada program pengembasan dari pendidikan bergerak. Pada hari ini saya akan mencoba memaparkan tentang budaya positif. Budaya positif ini pernah kami terima pada saat pendidikan program pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Perlu kami tekankan bahwa hari ini materinya adalah budaya positif. Tentu Bapak Ibu mungkin sedikit mengetahui sekejap dalam pikirannya apa itu budaya positif, atau mungkin ada hal-hal contoh konkret yang pernah mungkin diimplementasikan di dalam kelas maupun di dalam lingkungan sekolah. Mungkin ada satu atau dua orang dari Bapak Ibu yang bisa memberikan tentang contoh penerapan budaya positif di kelas maupun di lingkungan sekolah. Silakan Bapak Ibu, mungkin Ibu Rosmawati. Oke, makasih atas yang diberikan. Berbicara tentang budaya positif. Berbicara tentang budaya positif dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah, ya dapat kita lihat ada beberapa budaya positif yang dikembangkan di sekolah kita ini. Salah satunya itu ketika di pagi hari, yaitu budaya sebelum corona, ada yang namanya budaya salam atau salim. Ketika Bapak Ibu guru menjemput siswa di pintu gerbang, dibudidayakan yaitu budaya salim. Kemudian ada lagi yang lain, yaitu kita selalu menginstruksikan ke anak-anak kita bagaimana untuk selalu membudidayakan yang namanya tabe. Budaya positif yaitu tabe. Ya. Seperti itu mungkin. Masih banyak, Bu. Dan masih banyak yang lain. Saya kira betul, Bu, itu sudah benar sesuai dengan yang kami juga dapat dari pendidikan guru penggerak, bahwa budaya positif seperti yang disebutkan oleh Bu Rosmawati, misalnya budaya tabe, kemudian kebiasaan di waktu pagi, salam sambut kepada siswa. Baik Bapak Ibu, saya lanjut untuk slide selanjutnya. Ada dua hal penting yang saya ingin sampaikan pada hari ini, yaitu tentang budaya positif. Ada beberapa bagian-bagian penting yang di budaya positif itu. Intisarinya pertama ada namanya istilah perubahan paradigma belajar. Kemudian kedua itu disiplin positif. Kemudian ada lagi istilahnya motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan kebijakan resolusi. Kemudian yang kedua nanti saya ingin memberikan contoh pengalaman praktik yang pernah saya lakukan kepada siswa, itu ada namanya segitiga restitusi. Nanti saya paparkan lewat video. Baik Bapak Ibu, kita lanjut untuk slide selanjutnya. Untuk memahami perubahan paradigma ini, saya ingin Bapak Ibu memperhatikan di tempatnya. Untuk memahami perubahan paradigma ini ada instruksinya. Jadi kepalkan tangan, kemudian kepalkan tangan, kemudian ajak teman Anda, misalnya
Ibu Rosmawati sama Bapak Gustopo itu bekerja sama A dan B. Kemudian Ibu Rosmawati misalnya mengepalkan tangan, ya, mengepalkan tangan. Kemudian Pak Agus berusaha membuka kepalan tangan Ibu Rosmawati, tapi Ibu Rosmawati sebelumnya menulis di secari kertas hal yang sangat berharga pada dirinya, itu dia tulis di kertas kemudian digenggam di sini. Jadi di dalam pikirnya, dalam hatinya ada satu benda yang dipegang. Kemudian Pak Agus Topo berusaha ingin membukanya. Nah, kira-kira sudah ada semua ya benda yang di dalam kepalan tangannya. Suatu barang yang berharga, bernilai. Ya, kira-kira menurut Anda kira-kira kalau ada teman atau keluarga ataukah suami atau istri ingin membukanya, kira-kira reaksinya bagaimana? Apakah Anda ingin membukanya? Apakah Anda tidak mau membukanya? Ya, itu tergantung dari Anda. Mungkin saya coba misalnya bujuk Bu Sani, ya. Saya coba bujuk Bu Sani. Tolong buka dunia, saya akan kasih hadiah satu mobil, misalnya satu rumah mewah. Apakah Anda siap membukanya? Coba Bu Sani, coba mungkin minta komentarnya, Bu. Kalau benda berharga, sepertinya saya tidak akan memberikan informasi, apalagi diiming-iming, walaupun diiming-iming dengan berapapun jumlah nilainya, Ya, apalagi itu yang sangat berharga ya. ya. Kira saya tidak mau memberikan informasi. Ya, betul. Mungkin ada yang lain mungkin yang tidak sepaham atau ada yang rela membukanya. Semua tidak mau membukanya, ya. Ya. Maksudnya kenapa ada seperti ini? Saya ingin kita berpikir paradigma yang baru, bahwa sesuatu itu apakah kita masih harus berprinsip yang lama atau harus kita sudah berprinsip yang baru. Inilah dimaksud dengan perubahan paradigma. Sekarang kita mau masuk bagaimana sebenarnya intinya tadi, mengapa saya suruh mengepalkan tangan. Nah, ini bisakah kita mengontrol seseorang? Ketika saya Bu Sani tadi, saya coba bujuk dia dengan berbagai rayuan, berbagai mungkin tindakan yang kekerasan. Apakah dia bersedia saya kontrol? Apakah dia bersedia untuk membuka kepalan tangannya? Sekarang kita masuk di posisi mana? Apakah kita masih stimulus respon atau teori kontrol? Kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seperti tadi, saya ingin berusaha membuka kepalan tangannya Bu Sani supaya dia bisa berpikiran sama dengan saya, berpandangan sama dengan saya. Ternyata sebenarnya kalau menurut dalam teori ini kita tidak boleh seperti itu. Kita baiknya masuk di teori kontrol. Kita harus berusaha memahami pandangan orang. Kalau dia misalnya Ibu Sani dia tidak mau membuka kepalan tangannya, kita harus memahaminya. Kenapa dia tidak mau membukanya? Mungkin ada sesuatu yang unik di situ, ada hal yang sangat rahasia sehingga dia tidak mau membukanya. Seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu paradigma lama itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu sebenarnya harusnya baiknya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ketika ada anak-anak atau memiliki kesalahan, jangan kita mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang buruk. Tapi kita harus berpendapat bahwa semua perilaku yang baik, salah ataupun buruk itu memiliki tujuan. Cuma bagaimana caranya supaya kesalahan-kesalahan tersebut bisa menjadi baik ke depannya. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Ini tadi kalau dalam posisi Bu Sania itu dia tidak masuk di stimulus respon karena dia tidak mau dikontrol. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, itu. Saya bisa mengontrol orang, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada bujukan gagal. Jadi ketika kita mendidik anak, tidak usah kita paksa dia. Karena itu sesuatu yang sebenarnya gagal. Baiknya kita berkolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya ketika ada kesalahan, kenapa kamu begini nak? Mungkin tidak perlu kita lakukan satu pemaksaan, tapi kita membuat suatu konsensus
bagaimana menciptakan sebuah pilihan-pilihan baru sehingga anak tersebut bisa menjadi nyaman. Kemudian kalau stimulus respon model berpikir menang kalah seperti tadi. Misalnya kalau dia buka kebahan tangannya berarti dia kalah, saya yang menang. Maunya sebenarnya itu ada win-win, menang-menang. Itu yang mengapa tadi ada kegiatan kebahan tangan ini maksudnya Bu ya. Kita harus paradigma barunya harusnya kita berada pada teori kontrol. Ini yang paling bijak sebenarnya. Kita dalam keluarga misalnya ada anak membuat kesalahan atau hal-hal yang kita mau selesaikan, harusnya kita berpikir berpandangan dalam teori kontrol. Di dalam kelas juga kita harus teori kontrol. Kemudian disiplin. Disiplin mungkin ada bagaimana Pak Agus, bagaimana itu disiplin Pak? Mungkin semacam aturan ya, aturan tata tertib seperti yang diterangkan oleh Pak Maji bahwa disiplin itu seperti aturan atau bisa juga memberikan hukuman. Namun dalam makna disiplin yang bagusnya di sini kita berusaha menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak didik supaya memunculkan motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalamnya. Kalau kita membuat disiplin anak dengan hukuman itu hanya dari faktor ekstrinsik, itu sebenarnya kurang tepat. Bagusnya kalau kita memunculkan kesadaran dalam dirinya untuk tidak mengulangi perbuatannya, itu makna disiplin. Kemudian ada lagi materi baru ini namanya teori motivasi perilaku manusia. Jadi dalam berperilaku manusia, kayak ketika anak-anak datang ke sekolah, mengapa anak-anak siswa datang lebih cepat atau datang lebih cepat masuk di kelas? Tentu dia punya alasan, apa motivasinya. Kita bisa lihat dia masuk di mana. Yang ketiga ini, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terjadi kalau dia cepat masuk di kelas karena takut dihukum. Nah itu. Kemudian berarti itu faktor eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, mungkin karena dia suka disanjung oleh wali kelasnya atau guru yang mengajar pada jam pertama, itu mungkin faktor itu yang menyebabkan dia melakukan perbuatan tersebut. Itu masih tergolong eksternal. Yang paling bijak untuk sebenarnya sebagai ini perilaku manusia adalah motivasi intrinsiknya, bagaimana dia menghargainya diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi dia mengetahui bahwa nilai-nilai itu adalah sesuatu yang baik, itu harus saya lakukan. Tapi tidak apa-apa barangkali kita menggunakan ini supaya berjalan. Dan karena ini kita juga coba tanamkan ke dalam diri anak-anak itu motivasi internal. Oh, ini ada pertanyaan. Kita lanjut Bu. Kita lanjut ini. Kemudian ada lagi istilah keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Pertama kita masuk ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Coba bagian pertama Bu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira motivasinya kenapa orang menggunakan helm? Mungkin karena takut polisi, berarti itu masih faktor eksternal. Karena apa ya? Takut ditilang, berarti itu masih faktor ini. Bagian kepala tidak bisa terlindungi. Ya, terima kasih banyak Bu. Kira itu sudah masuk faktor internal karena untuk mengamankan dalam pengamanan dalam dirinya, dan dia sudah mengatakan bahwa itu adalah nilai-nilai yang baik. Ya. Kemudian mengapa kita harus menjaga 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Mungkin karena takut pada Satpol, PP, takut kena penyakit. Saya kira itu ada beberapa faktor yang memotivasi orang untuk berperilaku. Mengapa kita harus disingkat tadi ya? Jadi maksudnya di sini Bu, peraturan dengan keyakinan ini berbeda. Saya mau tekankan bahwa peraturan dengan keyakinan beda. Kalau peraturan itu bersifat mengikat,
Kalau keyakinan itu bersifat dari dalam dirinya itu seseorang keyakinan. Kita lanjut. Menurut Gosel, suatu keyakinan lebih motivasi seorang dari dalam. Secara intensif, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi lebih baik sebenarnya anak-anak dididik tidak sekedar hanya untuk mematuhi peraturan, tidak sekedar mematuhi peraturan-peraturan, karena ketika kita senantiasa mendidik anak-anak untuk memotivasi secara intrinsik dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu, itu tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang ada di dalam kelas. Itu lebih baik sebenarnya kita tumbuhkan dalam diri anak-anak untuk berbuat sesuai dengan keyakinan hal-hal yang baik. Ini contoh ya. Ini contoh keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa kita terapkan kepada di dalam kelas. Kalau Bapak Ibu menjadi seorang wali kelas, bisa kita tanamkan di dalam kelas ini, bisa kita terapkan. Pada program pendidikan guru penggerak yang kami telah terima, bahwa peraturan kelas itu urusan kedua. Peraturan itu urusan kedua. Baiknya kita membuat sebuah keyakinan di dalam kelas. Misalnya kita tanya anak-anak, kita membuat keyakinan bahwa setiap anggota kelas perlu belajar. Ketika misalnya ada anak-anak yang melanggar, kita kembalikan bahwa ini ada yang salah kamu, ada yang tidak belajar ini, karena kamu tuliskan ini sebagai keyakinan. Ini berbagai ya, ada hormat, ada bekerja, diterima dan diakui. Ini sekedar contoh. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anda, mengawali awal semester ini di semester ke-6, Bapak ingin bagaimana supaya kelas ini menjadi yang didambakan, yang diimpikan menjadi baik. Kemudian bagaimana kelasnya menjadi disiplin, bagaimana kelasnya sesuai yang diharapkan oleh sekolah dan Bapak Ibu gurunya. Bagaimana supaya kelas ini kamu nyaman dan bagaimana hal-hal yang baik yang bisa kamu nyaman di kelas ini. Olehnya itu, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin dulu menanyakan bagaimana sih sebenarnya kelas yang Anda impikan, ya? Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena saya ingin pembelajaran kita di kelas menjadi berproses dengan baik. Oke? Oke, nak? Sebelum pembelajaran kita mulai, selama semester ini, saya ingin membangun kelas impian Anda itu bagaimana. Oleh itu, ini ada kertas saya berikan, nak. Saya berikan. Kelas yang pertama, saya minta Anda memikirkan bagaimana kira-kira kelas yang Anda harapkan, yang Anda impikan. Bisa dipahami Anda? Bisa. Oke, terima kasih. Oke, silakan dipikirkan seperti waktu kira-kira 2 atau 3 menit. Silakan ditulis. Silakan ditulis kelas yang pertama ya, kelas impian. Oke, silakan ditulis. Bisa lebih dari satu jawaban boleh. Boleh satu saja ya, minimal satu jawaban. Yang pertama dulu kelas impian ya. Kira kelas yang anda harapkan bagaimana? Contoh saya maunya kelas ini hanya nyaman, tertib, hanya. Anda sudah ada yang selesai? Oke. Yang selesai mungkin bisa naik di depan nempel di bagian sini. Yang belum silakan dikerja ya. Ini masih ditempel ya. Di bagian sini ya. Banyak-banyak.
Iya. Oke, ini sudah ada beberapa namanya yang menuliskan kelas impian yang kelas yang diharapkan. Ya belum saya terangkan lah ya. Pakai. Oke, sudah yang pertama ya. Oh, Masril. Oke. Oke Nanda, kelas impian telah kita ini saya coba baca ya. Sekarang kita masuk ke kesepakatan kelas. Mengapa Bapak ini membuat keluar kesepakatan kelas supaya bagaimana nanti proses belajarnya menjadi lancar dan baik. Itu yang saya harapkan. Ada kertas yang bagikan, silakan Anda menuliskan satu atau dua nilai-nilai hal apa yang Anda yang ingin tulis di situ mengenai kesepakatan kelas. Kira apa yang Anda sepakat di situ kesepakatannya. Bisa tulis dua ya. Ini ada yang sudah selesai ya. Silakan ditempel di bagian sini. Ini maksudnya. Sini tempel ya. Karena tempel ya Bu. Silakan dulu yang rapi lagi ya. Ya, silakan duduknya, silakan duduk sebentar. Oke. Perhatian kembali, silakan duduk. Jadi sudah ada tuh yang Anda tuliskan sendiri itu dalam murni dari dalam jawaban pikiran Anda. Jadi apakah ini kita sepakati? Pertama ya, kelas impian, kelas yang perlu ketenangan dalam belajar. Jadi tidak boleh ada lagi ribut, mengganggu temannya, mencibir temannya, ribut, berteriak. Oke?
Ada, oke, silakan sama seperti bisa diterima ya. Oke, sudah paham kan? Ya po. Mama Pare, oke sudah paham ya? Oke, itu salah satunya kelas impian. Kemudian kesepakatan kelas saya coba lihat di sini, yaitu berpakaian rapi. Paham ini? Oke. Kemudian disiplin waktu, misalnya kalau pagi jam 7.30 sudah masuk di kelas. Ini kesepakatan kelasnya. Jadi kalau dilanggar berarti Anda melanggar sendiri. Jangan Anda tulis. Bisa dipahami Anda ya? Nah, saya harap Anda apa yang disepakati ini tolong dipatuhi demi impian kelas kita yang menjadi nyaman dan tertib. Saya kira itu seperti itu tujuannya. Saya kira untuk hari ini terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, ini kan ini yang bagian kiri itu adalah peraturan ya. Kemudian ini di sebelah kanan masih kosong. Nilai kebajikannya apa? Misalnya saya kasih contoh. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira itu menjadi nilai kebajikan apa yang dituju? Ya. Jujur. Selalu kembalikan pada buku bisa bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti itu bisa menjadi menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Ya. Menghargai dan menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Menjaga kesehatan, toh? Jaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker. Sejuk ya, betul. Kesehatan. Jangan berlari di kelas. Kesehatan. Terus disiplin. Kita coba lihat kuncinya. Oke, tanggung jawab. Ya, betulkah itu? Yang pertama saya tanggung jawab. Hormati orang lain dan diri sendiri. Oke, keselamatan. Saya ingin mengatakan bahwa begini, ketika di dalam kelas peraturan itu sebenarnya tidak boleh juga kita tiadakan. Namun alangkah baiknya itu di posisi kedua ketiga. Pokoknya yang kita tanamkan kepada anak-anak itu adalah keyakinan atau nilai-nilai kebajikan di dalam kelas. Ketika kita membuat suatu seperti majalah dinding misalnya, sebaiknya kita tempel seperti ini. Diharapkan anak bertanggung jawab, toh? Diharapkan anak menjaga kesehatan, menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan keselamatan dan keamanan. Ya, seperti itu. Nah, ini lagi Bu. Kenapa ini muncul? Oh, ini. Nah, ini lagi ada hal menjawab ini. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Coba yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Ketika misalnya ada anak-anak melanggar ya, dia diberikan tindakan oleh gurunya harus mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, tadi konsekuensi baru hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya? Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJK.
Kita coba lihat kuncinya Bapak Ibu. Nah, kalau ini tadi hukumannya, hukuman konsekuensi. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa membedakan apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kira-kira yang mana lebih berat, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman ya. Kalau yang selaras sepadan dengan pelanggaran dengan yang diberikan, itu adalah konsekuensi. Saya ingin bertanya mengapa yang bagian akhir ini masuk konsekuensi, bukan hukuman? PJOK sih ya. Karena di situ kan sesuai dengan ininya PJOK, pelajaran PJOK, jadi sesuai dengan temanya. Seandainya pelajaran seni budaya, matematika atau yang lain, Mbak, berarti masuk hukuman ya? Ya, gitu. Oke, saya kira Bapak Ibu sudah mengerti apa itu hukuman dan konsekuensi. Kita coba lihat ini hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dipukul anak-anak, dikasih berdarah atau seperti tadi mengelilingi sampai beberapa kali sampai akhirnya fisiknya menjadi terkuras. Sesuatu yang harus terjadi, membuat anak sakit, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Kalau hukuman jangka waktu lama, anak mau benci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Ini paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan, marah, merasa besar di permukaan, merasa tak dihargai. Jadi kira-kira yang mana lebih ideal, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, betul Bapak Ibu, bahwa lebih baik kita cenderung kita berikan tindakan kepada siswa itu konsekuensi, karena hukuman itu sebenarnya dalam jangka waktu bisa mempengaruhi psikologis, salah satunya mempengaruhi psikologis siswa. Itu salah satu dampaknya. Ini sangat cocok dengan guru BK. Saya terus terang sering juga memberikan hukuman, tapi setelah saya mendengar ini, saya lebih memahami, saya berubah ke konsekuensi. Semoga kedepannya kita bersama-sama menerapkan tindakan ke konsekuensi. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika anak-anak melakukan sesuatu atau melakukan pelanggaran, mungkin didasari oleh kebutuhan ini. Ada anak-anak yang ingin menguasai, ada anak-anak yang mau diminta cinta kasih, mau diterima dari dalam lingkungannya. Ada juga anak-anak siswa yang mau kebebasan, punya anak biasa yang suka diatur karena dia ingin merdeka di dalam kelasnya. Ada juga anak-anak yang senang. Kita lihat contoh-contohnya mana itu. Contoh, ada tadi kebutuhan bertahan hidup. Ini sekira misalnya kesehatan rumah dan makanan. Ketika anak-anak lapar, kemudian dia bertindak mungkin menyakiti temannya, bisa jadi karena dia lapar, merampas dia punya makanan temannya atau minuman, mungkin dia lapar atau haus, mungkin dia masuk di sini kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian cinta kasih kebutuhan ini misalnya adalah kebutuhan untuk mencintai dan ada hubungan koneksi sosial dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Ada juga anak-anak itu minder dengan kelompoknya, ingin diterima di dalam suatu kelompok. Ini sebenarnya dia kebutuhannya untuk diterima atau kasih sayang dari kelompok tersebut. Kemudian penguasaan, kebutuhan untuk diakui, ya misalnya ini kalau ada siswa yang mau diakui prestasinya, keterampilan didengarkan, memiliki rasa harga diri. Kemudian lanjut, kebebasan, kebutuhan untuk mandiri, itu bagian intinya. Kemudian kesenangan. Nah, coba kita tes ini. Saya ingin
coba menggali bagaimana kira-kira Bapak Ibu jawabannya ini. Dia masuk di mana? Kebutuhan apa? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan apa dia kira-kira di sini? Kebutuhan? Kesenangan. Oke. Oke, kita kembali sedikit ya. Kesenangan, penghargaan, Ini cinta kasih, pengusaha, kebebasan, kesenangan. Survival ini kebutuhan, ini masih kebutuhan untuk bertahan hidup. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka senang dan suka menyanyi. Ini bisa juga masuk kebebasan ya Bu? Ya, bisa juga kesenangan. makanya juga Ya. Oke. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ya, penghargaan, cinta kasih, cinta kasih, kasih sayang bisa juga. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu saja. Dengarin ibu guru aja, kebutuhan apa ini? Berarti ini mau menguasai ini kan? Penguasaan ini. dia yang mau mengatur. Dia mau mengatur, dia tidak mau diatur. Aku sebel gambarku tidak rapi. Ibu guru nunjukin ke teman-temanku di dalam kelas. Kebutuhan apa itu? Ya boleh. Oke, kita coba lanjut. Ini lagi saya mau ada lagi materi baru. 5 posisi kontor yang biasa kita terapkan dalam ke siswa. Apakah kita masuk ke penghukum? Jika ada anak-anak salah, apakah kita masuk penghukum kepada siswa? Yang kedua, apa kita membuat merasa bersalah kepada siswa? Kemudian, apakah kita sebagai teman kepada siswa? Jika dia melanggar, apakah kita posisinya sebagai teman ke siswa? Atau apakah kita sebagai pemantau? Ini ya. Abe. Mana ini? Laser ini ya. Ini. Ini yang warna ini. Pemantau ataukah kita sebagai posisi manajer selama ini? Saya terus terang Bapak Ibu, sebiasa penghukum kepada siswa. Waktu masih awal-awal menjadi guru, saya menjadi penghukum kepada siswa. Setidaknya lama lambat laun itu agak-agak berubah. Itu tergantung juga siswa. Kalau kita sering menghardik-hardik siswa, hoi, ada itu kau gini bangsat misalnya kan, itu berarti kita penghukum. Kemudian kita berceramah mengatakan bahwa oh saya ini kecewa karena kamu berbuat begitu, saya sangat kecewa, itu membuat dia bersalah, membuat alasan muridnya, ayolah lakukan demi ibu. Kemudian pemantau, apa peraturannya, kenapa begini kamu berbuat, peraturannya begini, berarti kamu pemantau. Saya mau mengatakan bahwa yang paling ideal di sini sebanyak yang harusnya kita lakukan adalah sebagai manajer, tapi baiknya kita hindari yang dua, yaitu penghukum dan pembuat merasa bersalah. Maunya dalam modul yang saya pelajari itu kita masuk di temangka, pemantau atau manajer. Tapi yang paling ideal di sini itu kita harus sebagai manajer. Bagaimana manajer itu adalah misalnya kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa nak saya panggil ke sini? Kenapa kamu kira-kira kenapa saya panggil ke sini? Oh saya melanggar begini. Kira-kira yang kamu lakukan itu benar tidak? Salah misalnya. Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Kita mengajak dia berdialog. Itu yang ini ya. Sebelum lanjut, mungkin Bapak Ibu bisa menceritakan kira-kira selama ini kita masuk di mana? Apakah penghukum
pembawa merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Silakan Bapak Ibu. Pak Agus mungkin atau Usani? Murah semua, ada semua. Oke, dalam hal ini khususnya saya selaku guru BK, seperti yang Bapak kemukakan tadi, di sini kedudukan saya selaku guru BK ketika misalnya ada siswa atau siswi yang bermasalah dan kemudian dibawa ke ruang BK, otomatis hal yang pertama yang saya lakukan, nah itu tadi tentu saya menanyakan, kita tahu Dina, apa maksudnya saya panggil Ki ke sini, apa misalnya kemudian memberikan pilihan-pilihan ketika misalnya dia bermasalah. Jadi dalam hal itu kami guru BK bukan kemauan kami yang dijadikan patokan untuk menyelesaikan masalah siswa, tapi bagaimana kami memberikan pilihan-pilihan tentang apa yang akan dia lakukan ke depan sehingga hal-hal seperti itu tidak terulang kembali. Tapi tadinya saya berpikir bahwa itu adalah posisi saya sebagai teman, tapi menurut materi yang Bapak jelaskan tadi, ternyata posisi saya ada di posisi manajer. Jadi kalau menurut saya ternyata meskipun mungkin sekali-kali kadang masih berada di posisi yang lain, tapi kebanyakan kami dari dari ibu-ibu BK seperti itu, proses-proses penyelesaian masalah yang kami lakukan di layanan bimbingan dan konseling. Nah, terima banyak Bapak Ibu. Saya kira kita harus juga senantiasa belajar daripada guru BK karena memang guru BK senantiasa sudah banyak pengalaman dan banyak teori. Nah, memang saya kira seperti itu masih bagus. Kasih. Cuma semua seperti yang kami dapat bahwa yang perlu sebenarnya kita hindari di sini penghukum dan pembawa bersalah karena itu dalam jangka efek jangka panjang itu bisa membuat anak-anak menjadi tadinya menjadi rendah diri. Itu bisa menjadi menghambat karirnya atau gimana. Ini juga sesuatu yang saya dapat di pendidikan gelap dan alhamdulillah semoga juga saya bisa menjadi posisi manajer seperti Bapak Ibu guru BK. Ya, terima kasih. Kita lanjut slide selanjutnya. Kita lanjut saja ini. Nah, ini ada lagi yang terakhir Bu, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan apa namanya kalau di pasar itu apa restitusi? Restitusi bukan. Ya, masih di sini kalau ada anak-anak yang membuat kesalahan kita coba memperbaiki kesalahannya supaya dia merasa kuat kembali dan bisa diterima oleh kelompok. Kita coba ini ya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian kita lanjut, yang terakhir sekali ada namanya segitiga restitusi. Inilah yang saya pernah praktikkan kepada anak-anak. Anak-anak di sisa. Kenapa Bapak memanggil anak sini? Karena saya datang ke rumah. Kira-kira yang Anda lakukan ini sudah benar atau salah? Perbuatan yang saya lakukan itu salah. Perbuatan yang salah itu tidak apa-apa, karena setiap manusia memiliki karena berbuat salah. Saya juga demikian, saya juga pernah berbuat salah. Anda mungkin punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Saya datang terlambat ke sekolah Pak karena saya telah tahu kembali pada malamnya mendadak. Oh gitu ya Nan. Apakah kita sudah pernah membuat kesepakatan kelas ya Nanda? Iya. Nilai apa yang sudah pernah kita sepakati? Nilai disiplin yang datang dari awal ke sekolah. Apakah Anda meyakini keyakinan kelas kita? Baik, jika Anda meyakininya, apakah Anda bersedia memperbaikinya? Kalau dengan menunjukkan kepribadian apa Anda sekalian memperbaikinya? Sebagai pribadi yang lebih menerima nasihat senantiasa berbuat
positif. Apa rencana Anda untuk memperbaiki hal tersebut? Saya akan disiplin waktu dengan tidak bekerja lagi dan bangun dari awal dan datang ke sekolah dari awal. Demikian. Anda Aini Syahra Amanda, mengapa Bapak memanggil Anda di sini? Karena saya tidak mengerjakan tugas, Pak. Menurut Anda, yang dilakukannya itu sudah benar atau salah? Perbuatan yang saya lakukan itu salah, Pak. Berbuat salah itu tidak masalah ya, Nak. Karena semua manusia pasti memiliki kesalahan. Demikian juga halnya saya juga pernah memiliki kesalahan, pernah berbuat salah. Ananda mungkin punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Karena saya tidak tahu cara menjawab soal-soalnya, Pak. Begitu ya. Apakah kita sudah pernah membuat kesepakatan kelas? Nilai apa yang sudah kita sepakati di kelas? Nilai bertanggung jawab dan Apakah Anda meyakini kesepakatan kelas kita? Apakah Anda bersedia memperbaikinya? iya, Pak. Jika Anda bersedia memperbaikinya, berarti hal ini menunjukkan apa kepribadian Anda? Sebagai pribadi yang bisa menerima nasihat dan bertanggung jawab. Apa rencana Anda untuk memperbaiki kesalahannya? Saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak. Jika ada yang berkasi, Bapak menjelaskan dengan bermanfaat dan Iya Anda betul. Saya siap membantu Anda dan teman-teman Anda juga siap membantu Anda. Iya, sama-sama. Tindakan yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Umrah membuat saya lebih nyaman walaupun saya sebenarnya bersalah. Saya dibimbing untuk diarahkan ke hal yang positif, membuat saya sadar dan berterima kasih atas tindakan tersebut. Yang nantinya hal tersebut menjadikan karakter pribadi saya menjadi lebih baik. tindakan yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Umrah membuat saya tidak merasa dihukum dan ditekan. Dan tindakan tersebut membuat saya sadar dan akan berusaha menjadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab setelah saya membuat kesalahan. Ketika ada anak-anak yang terlambat datang ke sekolah, saya coba segitiga restitusi. Saya coba hindari tadi ya tuh penghukum dan apa itu pembuang orang bersalah. Nah ini ada 3 poin utama di situ. Yang pertama adalah namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini ya. Kita masuk menstabilkan identitas. Jika anak-anak misalnya membuat kesalahan, kita coba menstabilkan identitas dia. Kenapa nak saya panggil ke sini? Tanya. Saya begini, saya berbuat salah begini. Langsung kita bilang misalnya contoh bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua manusia juga pernah salah. Demikian juga bapak saya juga demikian salah. Tapi tolong kesalahan tersebut jangan diulangi lagi. Itu salah satu contoh menstabilkan identitasnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan, apa kesalahannya nak? Kesalahan saya begini. Supaya dia ungkapkan dari dalam, dia mengakui bahwa kesalahannya seperti ini. Itu maksudnya validasi tindakan saya. Misalnya, apa kesalahannya nak? Kesalahannya saya terlambat datang ke sekolah. Mengapa terlambat datang ke sekolah? Karena tadi malam Pak, saya nonton sepak bola, saya begadang. Oh iya. Nah, sekarang kita kembalikan yang terakhir. Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Tentu kita tanyakan bahwa nilai-nilai apa yang pernah kita sepakati dalam kelas. Langsung dia ingat itu siswa bahwa pernah kita bersepakat di dalam kelas bahwa kita harus datang tepat waktu. Sebelum jam 7 harus berarti Anda dalam hal ini melanggar. Itu segitiga restitusi. Saya coba memberikan ini terakhir kalinya
ini terakhir kalinya kan? Kira untuk hari ini mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya coba menjawab semampu saya. Mungkin ada satu pertanyaan. Kan? Ini bukan semacam pertanyaan, tapi mungkin ini cuman mau mungkin belajar lebih jauh lagi bagaimana menerapkan, karena saya selaku guru BK saya tertarik dengan apa yang dipaparkan tadi, khususnya materi pada restitusi segitiga. Saya hanya ingin bisa mungkin di ini proses penyelesaian masalah pada penyelesaian masalah dalam bentuk segitiga restitusi itu. Mungkin besok-besok ketika ada masalah sesuai yang saya hadapi, mungkin segitiga restitusi ini bisa saya terapkan pada siswa. Itu saja Pak. Ya, terima kasih banyak Ibu. Saya sebenarnya juga sangat bersyukur ketika saya bergabung di pendidikan bergerak, karena saya menganggap bahwa hal ini sesuatu yang baru bagi saya. Tapi saya juga berpendapat bahwa mungkin guru BK sudah sering menerapkannya pada siswa sebenarnya. Cuma dalam, karena saya mendengar tadi ungkapan Ibu waktu saat ada siswa melanggar, kayaknya posisi sebagai manajer. Di segitiga restitusi ini semuanya berposisi sebagai manajer. Ya, ada pada poin pentingnya sebenarnya ada 3 hal di situ yang dilakukan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Intinya pada hal ini kita membuat anak-anak memunculkan motivasinya dari dalam dirinya, kesadarannya, bukan memunculkan supaya dia takut kepada kita, dia takut kepada aturan, kita tidak membuat anak-anak dia harus selalu patuh pada itu peraturan, tapi kita coba merubah mindsetnya itu anak, dia coba membangkitkan motivasi dari dalamnya, nilai-nilai kebaikannya, supaya dia bisa berbuat seperti itu. Itu intinya pada segitiga restitusi. Makanya pada bagian terakhir di situ ada menanyakan keyakinan kelas. Nah, waktu di kelas kita membuat kesepakatan. Apa kesepakatannya? Bahwa di situ kita datang tepat waktu. Coba kamu yang menawarkan itu kesepakatan, kamu juga yang melanggar. Kira-kira bagaimana ini? Tentu dia aneh kan? Dia sadar, wah ini saya melanggar ini, saya tidak bertanggung jawab pada apa yang saya waktu di kelas. Kira seperti itu. Penekanannya Bapak Ibu bahwa kita berusaha menanamkan motivasi intrinsipnya kepada siswa. Kita tidak mencoba anak-anak selalu mengerti itu peraturan. Tapi itu hanya peraturan itu boleh, tapi itu utang-utang belakang. Ketika motivasi intrinsipnya telah tumbuh, maka kita tidak terlalu banyak waktu lagi untuk mendisiplinkan dia. Saya kira seperti itu pemahaman saya. Saya kira untuk hari ini terima kasih banyak atas kesempatannya Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, demikian juga untuk diri saya, sehingga nantinya bisa kita terapkan pada siswa dan dapat mewujudkan sekolah yang merdeka belajar. Terima kasih. Dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.